Marilah saya bacakan piagam persetujuan. Tiga, dua, satu, action. Halo Sobat Wajar, selamat datang kembali di podcast Sisi Wajar, Siniar Mahasiswa Pendidikan Sejarah. Mari kita membahas hal-hal wajar di tengah situasi yang semakin hari semakin tidak wajar. Nah, kali ini perkenalan dulu ya pastinya. Saya Puja Fitriana. Di sini saya bersama dua rekan saya hari ini. Halo Teh. Halo Puja. Ini ada Teh Ana ya guys. Halo. Selamat Teh. Zahra. Nah, kali ini, di pembahasan kali ini kita membawa topik yang seru banget. Apa tuh? Teh Ana sama Teh Zahra udah tahu? Apa ya? Kita Sudah nggak tahu ya. Oke, 1, 2, 3, kita dengarkan baik-baik. Oke. Kita punya topik mengenai pembelajaran abad 21. Wah. Mari kita tepuk tangan. Pembelajaran 21 ya, masa kini sekali ya. Iya. Itu kayaknya lagi ngetren banget guys, siapa Iya. 21 ya. Ya, Gimana itu yang nih? sering kita dengar sampai rasanya kayak gitu. Seperti yang kita tahu ya, kita tuh udah masuk di abad 21. Kita pribadi pun banyak banget dituntut untuk bisa memenuhi kriteria tersebut dengan alasan untuk disiapkan menghadapi tantangan di masa depan. Betul. Nah, sebelum masuk ke dalam pembahasan yang lebih dalam mengenai pembelajaran abad 21, kita mau masuk ke yang dasar dulu, guys. apa tuh? Menurut pandangan Teteh, Ini pasarnya. bagaimana pandangan Teteh terkait sejarah itu sendiri? Terkait sejarah sendiri sebelumnya, perkenalkan ya, tadi kan udah nih aku Ana sebagai mahasiswa pendidikan sejarah S1 di UPI. Kalau menurut POV aku sendiri terkait apa sih sejarah? Pastikan suatu hal yang membahas tentang peristiwa di masa lalu dong, ya kan? Ya, itu suatu hal yang pasti secara umum kalian pasti tahu. Sejarah pasti masa lalu dong, pasti omongannya kayak itu lagi, bahasanya kayak nggak ada yang menarik. Tapi kalau misalkan kalian sendiri bisa memahami lebih mendalam terkait sejarah tuh kayak gimana sih sebenarnya, bakal kalian temukan hal-hal kecil yang pada akhirnya kayak oh ternyata sejarah tuh nggak monoton loh guys. Pasti banyak hal-hal yang pada akhirnya tuh membuka kalian terkait materi sejarah sendiri, bukan materi aja sih, lebih ke kayak topik-topik yang notabene orang tuh belum banyak tahu, tapi kita sebagai terutama yang mahasiswa sejarah tuh kayak oh ternyata kita ketika mendalami sejarah itu banyak loh hal-hal yang ini tuh perlu kita aware, perlu kita informasikan ke halayak umum biar halayak umum juga bisa tahu gitu. Dari Teh Zahra sendiri gimana? Kata Teh Puja gimana? Sepakat gak nih sama pendapat aku? Sepakat sekali. Coba tanya ke sisi lain ya. Oh, Dari iya. Teh Zahra. Gimana nih pandangan Teh Zahra mengenai sejarah itu sendiri? Iya, bagi aku sendiri sejarah itu ibaratkan fondasi yang cukup penting, bahkan sangat penting gitu ya. Kenapa dibilang penting? Karena meskipun biasanya orang-orang bilang kalau sejarah itu cuma orang yang nggak bisa move on. Biasanya orang identik dengan kayak gitu. Ya sebenarnya fondasi sejarah itu fondasi yang penting buat kita belajar terkait masa lalu. Kenapa? Karena dengan kita belajar masa lalu, kita bisa menciptakan hal yang lebih baik di masa kini ataupun di masa depan gitu. Membuat kita jadi lebih bijaksana Iya, ya Teh ya. lebih bijaksana. Tadi kalau dari sudut pandang Teteh jadi tahu yang dulu-dulu. Iya, jadi kita belajar. Benar-benar. Semacam ini ya, peramal guys. Nggak peramal sih ya. Untuk lebih- masa depan gitu. Karena kita belajar kan dari masa lalu tersebut. Suatu hal yang aku pahami setelah bukan setelah sih, selama ini berkuliah ya, terkait sejarah, aku sendiri memahami bahwa ketika aku sebagai mahasiswa gitu kayak aku belajar dari masa lalu, belajar dari hal-hal yang udah pernah terjadi, apa yang nggak harus terjadi lagi di masa depan. Nah itu tuh patut kita terus kembangkan ya di masa sekarang, terutama di abad 21 ini. Nah itu yang paling kita perlu highlight gitu, terutama ya anak-anak zaman sekarang kan mendengar kata sejarah aja pasti mereka tuh udah mulai kayak nggak ada semangat. Nah ini perlu kita bangkitkan gitu. Apa sih yang akhirnya menjadi permasalahan sih sejarah ini tuh di kalangan remaja itu suatu hal yang kurang menarik. Ini kan perlu kita kupas tuntas kan ya nggak sih gitu. Gimana nih Terkait tadi kayak pandangan masing-masing orang tentang sejarah, bahkan orang awam yang bahkan kurang tahu ya, padahal kalau dikuliti itu ternyata menarik. Nah, masuk pada tema kita kali ini mengenai abad 21.
kita punya pembahasan tentang pemahaman sejarah yang katanya itu telah berubah teh, apalagi di abad 21. Seperti kita tahu ya guys, di abad 21 ini tuh akses informasi itu sangat terbuka lebar, termasuk terkait sejarah gitu. Semua orang bisa mengaksesnya, nggak cuma akademisi, nggak cuma orang-orang yang tahu mengenai sejarah, tapi semua orang bisa mengakses dari semua platform. Nah, menurut Teteh sendiri, itu hal yang gimana Teh? Positifkah buat dunia sejarah ini? Kalau menurut aku sih itu suatu hal yang positif ya, karena kan ada apa sih, menunjukkan bahwa masyarakat itu tuh udah mulai bisa loh masuk ke lini-lini yang kayak gini. Karena kan biasanya sejarah pasti kita mau mengembalikan kayak udahlah ke akademisi aja gitu kan, kayak pasti kita sebagai masyarakat yang notabene nggak belajar sejarah secara terkhusus nih ya gitu, pasti mikirnya takutnya nanti salah lagi interpretasinya. Tapi kan dengan perkembangan zaman yang ada sekarang, terutama nih kecanggihan teknologi, orang-orang itu bisa banyak dengan mudahnya mengakses informasi apapun, dan ini pastinya ada plus minusnya ya gitu, terutama ya tadi terkait sejarah yang udah dengan mudah diakses, sejarah yang udah mulai ya orang semua bisa ngebuat sejarahnya sendiri gitu kan, mulai nginterpretasiin sejarah itu sendiri di dalam suatu bentuk penulisan apapun, artikel atau mungkin bentuk-bentuk bukan ini kayak web kayak gitu kan, itu juga kan sebenarnya bentuk bahwa kita tuh udah mengikuti perkembangan zaman. Cuman kita perlu menggarisbawahi gitu kan, perkembangan zaman ini juga harus ada batasnya gitu. Gimana? Harus ada batasnya. Karena kita nggak akan mungkin sebebas itu ya dalam mengakses semuanya gitu. Kalau Teteh sendiri ada nggak perbedaan pandangan atau merasa ini tuh ternyata lebih positif atau ternyata lebih negatif gitu, atau bagaimana? Sebenarnya dibilang positif atau negatif, dua-duanya pasti punya ininya tersendiri ya, punya wilayahnya masing-masing gitu. Bagi aku, untuk pembelajaran sejarah terus di abad 21 ini justru bisa menjadi kesempatan untuk mematahkan stigma bahwa sejarah itu hal yang membosankan gitu. Kenapa? Karena dengan bantuan teknologi kita bisa tadi betul kata Bu Ana ya, kayak kita bisa mengakses sejarah dimanapun, lewat gadget, lewat laptop, dimanapun kita berada gitu. Apalagi kan sekarang sejarah itu udah mulai banyak sekali diangkat, nggak cuma di sekolah aja kan, bisa melalui museum, bisa dilihat melalui podcast-podcast yang angkat tentang sejarah, bisa melalui video-video pembelajaran yang lainnya gitu kan. Kita seakan sejarah itu emang sekarang tuh bukan hal yang tabu gitu, bukan tabu, gimana ya bahasanya? Bukan hal yang kaku kali ya, yang biasanya kaku kan orang menganggap kayak yaudah sejarah pasti identiknya sama orang-orang yang ya udah ada di bidangnya tersebut. Kan sekarang kan orang yang bukan dari latar belakang sejarah aja bisa loh kan nulis tentang buku sejarah kayak gitu. Sejarah lebih dinamis dan relevan gitu. Sejarah lebih dinamis. Nah, Teteh sendiri kan ini backgroundnya kan pendidikan sejarah ya. Ini pasti kita udah walaupun bebas mau jadi apa tapi udah menjurusnya ke situ gitu. Nah, kira-kira apa sih tantangan yang dihadapi seorang guru maupun dari sudut pandang siswa dan guru gitu dalam menanggapi dunia sekarang, khususnya di abad 21 sekarang ini? Kalau terkait tantangan sendiri ya, terutama nih dengan adanya kecanggihan teknologi ya, kita tuh sebenarnya sebagai terutama saya sendiri ya sebagai calon guru pasti akan sedikit kebingungan ketika saya ditempatkan di sekolah yang bagian akses teknologinya itu belum bisa sepenuhnya didapati sama semua siswanya gitu. Jadi takutnya gitu ya, tantangan saya sebagai guru itu ketika sayanya udah belajar tentang teknologi nih di perkuliahan, saya belajar misalkan tentang ini gimana cara membuat infografis yang menarik, kita membuat video pembelajaran yang menarik. Tapi ketika saya mau implementasikannya, sekolah yang saya mau ajarkan itu terbatas fasilitasnya. Nah itu yang nantinya menjadi tantangan tersendiri bagi saya. Apakah saya akan terpaku pada hal tersebut atau malah ya udah kita cari cara sebaik mungkin si pembelajaran sejarah ini tuh bisa lebih bisa fleksibel gitu. Kita bisa pakai digital, bisa konvensional juga bisa. Nah ini aja sih yang paling maksudnya saya sendiri ya sangat-sangat konsen gitu, dimana penggunaan digital sendiri tuh kayak ada agak gimana ya, takutnya belum semua orang gitu dapat ngerasainnya gitu. Nah itu sih yang paling
benar-benar aku konsen terkait tantangannya sejarah di revitalisasi. Itu ya, di akses fasilitasnya teknologinya. juga ya. Betul. Kalau Teteh apa? Punya ini nggak permasalahan juga? Bagi saya sih kalau melihat sekarang yang kondisi sekarang anak-anak yang udah sangat dekat hidupnya dengan gadget ya, apa-apa gadget, apa HP gitu kan, selalu iya gitu. Nah, di sejarah kita akan belajar mengenai bagaimana cara mengkritik suatu informasi dengan baik dan benar. Oh, itu penting banget ya Teh, Penting apalagi banget, di ya. zaman Apalagi, sekarang. iya, di zaman sekarang kan informasi bebas di mana-mana kan, kayak gampang banget kita dapat 24 informasi jam. gitu kan. Dunia tuh ada di dalam genggaman kita, di HP gitu. Betul. Tuh, Ya, bikin quotes. Dunia ada di dalam genggaman kita, Iya, guys. nah itu tuh sebenarnya bisa menjadi tantangan juga jadi guru. Kenapa? Karena dengan kemudahan informasi yang didapatkan oleh siswa, itu yang bakal membuat siswa itu cenderung lebih lebih menganggap kalau informasi itu ya udah gitu. Misalkan kita mencari tentang sejarah apa, di searching, googling misalkan. Cari sejarah ini, muncul kan banyak sekali tentang artikel ataupun jurnal-jurnal yang membahas terkait sejarah tersebut gitu. Tapi apakah konten-konten tersebut itu layak gitu? Suatu konten yang memang relevan dan yang yang sejarah yang diungkapnya itu secara betul gitu. Kebenaran itu masih perlu kita telusuri lagi gitu. Nah, itu yang menjadi tantangan guru sekarang gitu. Gimana caranya seorang guru itu bisa bukan mengendalikan sih. Karena kan peran di sini kan peran guru di hari ini kan sebagai guide, sebagai pembimbing siswa kan. Gimana caranya guru itu bisa memberikan semacam pengetahuan kepada siswa untuk ataupun mengangkat keterampilan siswa untuk bisa berpikir kritis gitu kan. Itu kan juga salah satu poin di keterampilan abad 21 kan gitu, berpikir kritis, terus dari segi komunikasi, kolaborasi juga. Nah, untuk di dalam masalah konten sejarah memang sudah seharusnya kita bisa mencari sumber yang betul-betul relevan dan yang betul gitu. Iya. Ya, karena kan sejarah itu kan sifatnya subjektif ya. Betul. Kita semua punya sejarahnya masing-masing, betul. Betul. Aku punya sejarah aku sendiri. Betul. Mungkin Teteh juga punya sejarahnya sendiri. Sejarah Iya. wilayah A, sejarah wilayah B. Nah, gimana caranya guru itu bisa memberikan pengetahuan kepada siswa, tidak hanya pengetahuan ya, tapi pemahaman kepada siswa bahwa sejarah itu perlu kita lihat secara objektif gitu, tidak hanya subjektif. Jangan cuma terpaku sama satu sumber, jangan langsung percaya sama satu informasi gitu, karena itu yang perlu kita gali sebetulnya. Karena sejarah itu ya gitu, harus bisa dilihat secara objektif gitu. Seperti itu. Nah, nih buat teman-teman juga ya, hati-hati nih kalau misalnya ngelihat potongan-potongan kecil misalnya di sosial media. Jangan langsung kita serap ya, karena itu hanya bagian kecil, kita harus melihat gambaran besarnya gitu. Yeah. Dan itu juga yang menjadi tantangan bagi guru-guru juga gitu di masa sekarang. Iya. Udah, Teteh ada tambah lagi nggak? Kalau menurut aku sendiri sih ya, terutama di generasi digital ya, kita nyebutnya kita generasi digital loh, karena ketika kita bawa satu handphone aja, kita tuh udah bisa dapat semuanya, bener kayak Teteh Zara tadi guys gitu. Dimana semua hal yang bisa kita dapetin di handphone itu tuh apa sih, kayak hal yang notabene dulu tuh susah, sekarang malah lebih mudah. Nah itu yang jadi permasalahannya ketika ya siswa tidak diajarkan untuk bisa berpikir kritis, dimana kan ini nyambung loh sama keterampilan abad 21, critical thinking. Nah ini nyambung loh guys, dimana kita tuh sebagai calon guru ya harus bisa lebih mengajarkan siswanya untuk bisa berpikir kritis gitu. Percuma dong kalau misalkan kita mengedepankan digitalisasi di kelas gitu ya, tapi kita sendiri aja nggak mengajarkan siswa untuk critical thinking-nya gitu. Sumber-sumber yang ada udah langsung aja dicantum-cantumin, kan itu juga nggak baik ya, karena kita juga perlu adanya sumber primer, sekunder, tersier gitu kan, yang ngebuat suatu sejarah itu real atau konkret ya, kita bisa bilangnya gitu. Paling tambahan dari aku kayak gitu terkait tantangan yang dihadapi sebagai calon guru ya, terutama. Iya, tadi kan juga ngebahas tentang ya sekarang memang teknologi itu betul-betul mudah sekali kita dapatkan ya. Makanya itu jadi PR kita bersama ya gitu, untuk mengawal itu semua. Nah, kita akan masuk nih pada tentang teknologi, kemudian metode aktif sama proyek berbasis masalah. Ini sering banget nih sekarang tuh siswa-siswa tuh banyak tuh dapat kayak gitu. Ada sebagian juga merasa kayak kok ribet banget ya, tapi ada juga teman-teman yang masih pelajar ini tuh merasa kayak lebih nyaman dengan hal itu, apalagi mereka yang kreatif dan aktif gitu. Iya. Kalau menurut aku sih malah itu apa ya, satu bentuk, kan ini namanya kurikulum
namanya juga ada perubahan-perubahan ya. Iya, itu catat, itu tuh benar banget saling keterkaitan gitu. Selalu dan selalu berubah Iya, ya. benar. Kurikulum itu kan mempengaruhi sistem pembelajaran kan nantinya, dimana mungkin di kurikulum sekarang, bukan mungkin lagi sih, memang di kurikulum 2024 ini, terutama kurikulum Merdeka yang kita kenal gitu kan, mengedepankan suatu hal yang ya udah project siswanya gitu. Kalau menurut aku sendiri ya, dari POV aku sendiri, project itu nggak jadi masalah sih, malah membangun kolaborasi siswa, komunikasi siswa antar satu sama lain. Karena kan bisa aja loh siswa tuh tahu aja temennya ketika di kelas, tapi di luar kelas kayak ya udah kurang kenal aja. Jadi lebih ini ya, lebih iya, karena membangun misalnya kolaborasi gitu. loh di situ kan. Posisinya project itu kan kita butuh gotong royongnya, butuh kerjasamanya. Nggak mungkin kita menyelesaikan suatu proyek besar gitu, tapi kita sendiri aja dari mulai penyusunan, pelaksanaan segala macam kan. Makanya kalau menurut aku berbasis project, berbasis masalah itu tuh malah membangun sisi kolaboratif siswa, komunikasinya, kreatifnya siswa gitu kan. Terus bagaimana nanti dia berpikir kritis terkait sumber-sumber yang dia dapat, terus nantinya kayak ini selama keberlangsungan proyeknya gitu kan bisa saling bertukar pendapat. Itu kan suatu bentuk perkembangan zaman yang harusnya suatu hal yang positif ya gitu bagi aku sendiri gitu kan sebagai calon guru gitu. Makanya ketika di kelas pun guru tuh udah bukan lagi teacher center tapi student center gitu kan, dimana nanti siswa tuh lebih didorong untuk kayak besok kamu aktif gitu kan, sebisa mungkin kamu tuh memahami materi yang ada di kelas gitu. Jadi nggak harus dengerin guru aja ceramah, karena kan pasti di awal juga kita di awal kita membahas terkait sejarah itu monoton. Nah ini kenapa jadi akhirnya digitalisasi itu perlu, terus terkait model pembelajaran yang project juga ini perlu gitu kan, karena ya biar siswa tuh nggak merasa sejarah itu suatu hal yang membosankan gitu kan, interaktif gitu ya, yang menarik dan relevan sama anak-anak masa kini kan gitu. Saya juga pasti mikirnya kayak ngapain gitu kan sejarah project ngapain gitu kan. Sejarah kan pasti enaknya ya udah presentasi terus ngedengerin guru ceramah. Enggak guys, sejarah itu bisa tapi kalau kita nanti ngantuk. Iya, sejarah itu banyak loh guys, kita tuh bisa banyak melakukan kegiatan-kegiatan project di luar kita presentasi aja. Misalkan kita bisa sosiodrama ya, kita bisa bermain peran, misalkan kita mau bermain peran misalkan peristiwa Rengas Dengklok, nah itu bisa loh kayak gitu. Jadi seru ya. iya, jadi kita kayak benar-benar dibawa masuk. Iya, dan untuk siswanya ya. pun kayak antar siswanya tuh pasti mereka akan lebih mencari tahu gitu karakter gitu kan. Jadi kayak dia lebih meresapi loh si materinya, pemahaman sejarahnya gitu kan. Jadi nggak terpaku di kelas aja. Sejarah itu bisa kita eksplorasi lebih dari itu gitu. Jadi kalau menurut aku project itu suatu hal yang bagus berarti. Cuman memang nggak semuanya bisa merasakan itu ya. Baik lagi kadang kan kita harus ngelihat juga projectnya. Kalau misalkan lebih ke digitalisasi, yaitu pasti jadi PR ya bagi guru-guru, bagi sekolah juga dalam mempersiapkan sarana dan prasarana. Tapi kalau misalkan konvensional kayak sosiodrama kan itu ya pasti bisa dibilang bisa lah, semua sekolah juga bisa merasakan itu. Gitu kalau misalkan dari aku. Gimana nih? Ngebahas terkait dari metode aktif ataupun project based learning, ya emang itu betul-betul salah satu metode yang bisa mendukung, sangat sekali mendukung pembelajaran sejarah biar lebih kesannya itu lebih interaktif. Karena seperti yang kita tahu atau ya identiknya gitu ya, sejarah itu identik dengan textbook, dengan buku-buku tebal, dengan buku-buku besar. Makanya siswa-siswa zaman dulu tuh gitu, gak hanya zaman dulu, mungkin zaman sekarang juga ya, ada aja gitu stigma anak-anak yang memikirkan bahwa setiap dengar kata sejarah itu pasti pikirnya langsung ke buku-buku besar, tokoh-tokoh, ya betul. Yang begitu gitu. Nah sekarang tuh kita mulai beralih kepada sejarah itu nggak hanya textbook gitu. Kita bisa melakukan hal di luar itu gitu. Dengan cara apa? Tadi yang dikatakan dengan dikatakan oleh Ibu Ana ya. aduh ya, Ibu Ana dan Ibu Zahra. Ibu Ana biasakan ya. Gitu. Terkait dari pembelajaran sejarah itu sendiri tentang metode aktif juga tadi di kurikulum Merdeka kan juga sekarang memposisikan guru sebagai guide. Kenapa? Siswa yang menjadi center. Kita menuntut siswa untuk bisa terlibat aktif di dalam pembelajaran gitu. Nah,
Makanya ada suatu metode pendekatan yang dinamakan dengan TPACK. Itu melibatkan semua hal gitu. Ada teknologi, ada tentang knowledge-nya, ada tentang kontennya gitu. Jadi pendekatan ini menurut saya sangat cocok gitu apabila dibawa kepada pembelajaran sejarah. Biar pembelajaran sejarah itu tidak terkesan monoton dan tidak menarik gitu. Kita bisa menciptakan pembelajaran sejarah yang menarik perhatian siswa, menarik minat siswa gitu. Karena balik lagi, sejarah itu penting. Kenapa dikatakan penting? Negara kita juga punya sejarah. Gimana caranya merdeka? Gimana caranya pahlawan-pahlawan dulu menciptakan strategi-strategi buat melawan orang-orang yang udah menjajah kita gitu, negara-negara tersebut gitu kan. Nah, makanya hal itu tuh perlu kita tanamkan kepada siswa. Biar apa? Gak hanya siswa sebenarnya, kepada masyarakat gitu. Karena siswa juga bagian kecil dari masyarakat ya. Biar apa? Biar tumbuh karakter-karakter yang cinta akan tanah air. Betul, ya nyambung gitu sama yang ini ya. Yang emang harus ditanamin banget ya kelas 1 ini kan. Iya, karena sejarah itu memang identiknya dengan karakter gitu. Tidak hanya tentang peristiwa, tidak hanya tentang tokoh, tidak hanya tentang tanggal gitu. Kenapa? Sebenarnya ada hal lain yang bisa kita raih dengan kita belajar sejarah. Apa ya? Keren ya sih. Karakter. Penanaman karakter sejatinya gitu kan. Tentang tadi sejarah yang selalu dibahas terkait dengan pembahasan masa lalu. Padahal kan bukan itu yang kita tuju. Tapi apa? Rencana kita di hari ini dan masa depan itu seperti apa? Itu karakter tersebut gitu. Karakter lainnya apa? Karakter tentang tadi cinta tanah air. Apalagi karakter tentang pahlawan misalkan. Pahlawan punya jasanya tersendiri. Banyak sekali pahlawan-pahlawan di Indonesia yang punya jasa-jasanya tersendiri gitu ya, di bidang-bidang tersendiri gitu. Biar apa? Biar siswa tuh terinspirasi, punya motivasi untuk bisa menjadi orang yang tidak hanya berguna untuk dirinya sendiri, tapi untuk negara kita tercinta gitu. Bener banget ya. Buat adik-adik, kalau misalnya ada yang nonton ini, adik-adik dan pelajar semuanya, disimak penjelasan dari Teh Zahra bahwa sejarah itu tidak semembosankan itu. Kalau kalian masih merasa kayak stuck di situ, kayak aduh gimana ini, cobain tips dari Teh Zahra. Sederhana itu gitu. Aku boleh jujur nih, ini kejujuran aku sendiri ya. Gimana nih? Kita ungkap semuanya di sini. Sebenarnya aku pribadi nih sebagai seorang Zahra, aku tuh dulu sebagai aku dulu menjadi orang yang menjadi bagian orang yang kurang suka terhadap sejarah. Karena dulu gitu harus baca buku banyak, harus ngingetin tokoh-tokoh, harus ingat sama peristiwa tanggal, apalagi kan tahun 1900 Itu yang bikin males ya biasanya. Aku dulu males gitu sama sejarah. Sampai pada akhirnya Tuhan yang menakdirkan aku untuk dapat pendidikan sejarah ini. Meskipun di awal terasa dipikir-pikir tuh ngerasa cukup beban ya, karena hal yang kurang aku sukai, tapi ternyata takdir aku membawa ke sana gitu. Dan setelah aku pelajari, aku pahami, aku coba mengerti tentang sejarah, secinta itu sekarang aku sama sejarah. Sekarang udah bakal menjadi insya Allah ya Teh ya, bakal jadi calon guru. Insya Allah. Ini duanya calon guru ya teman-teman ya. Jadi pasti apa yang diomongkan mereka tuh sudah mengalami sebagai siswa dan sekarang sedang menempuh pendidikan untuk menunjang nanti tujuannya yaitu sebagai seorang calon guru. Jadi itu banyak inovasi ya Teh ya. Jadi biar supaya nggak monoton, kita butuh inovasi yang dapat diterapkan gitu. Nah, kalau dari Teh Ana ada nggak inovasi lain nih yang kita bisa kita terapkan yang mungkin teman-teman di rumah tuh belum tahu? Kalau kata aku sih pasti semuanya udah tahu ya. Pasti teman-teman semua nih, anak-anak sekolah terutama ya, karena aku merasakan sendiri lah gitu kan gimana kecanggihan teknologi sekarang gitu. Pasti dong penggunaan AI kayak gitu. Iya betul. Tadi juga sebelum ini aku membahas juga nih sama Teh Zahra terkait editage nih. Nah, dimana editage juga kan itu pasti dong orang-orang menggunakan, terutama ketika COVID kan, itu tuh peningkatan penggunaan teknologi itu benar-benar terasa loh pada saat itu. Dan sekarang juga ternyata masih gitu kan, penggunaan teknologi itu masih gitu kan, editage, terus tadi AI gitu. Bagi aku itu pasti dong semua anak-anak sekolah merasakan ya adanya bantuan dari teknologi tersebut gitu di pembelajaran sejarah, biar eksplorasi sejarah itu nggak berfokus terkait tadi kayak ya di buku-buku lagi nggak, tapi
eksplorasi sejarah itu ya tadi lewat AI, tapi ya kita juga harus tetap kritik sumber ya terkait penggunaan AI ini sendiri ya, terutama di pembelajaran sejarah, terus di penugasan gitu. Jadinya kayak kalau misalkan sekarang pasti semua orang udah banyak tahu sih kalau kata aku ya, terkait yang kayak gitu mah ya. Cuma mungkin lebih ke pendalaman materinya aja yang perlu perlu dikritisi lagi aja, karena kan kita takutnya ya gitu dengan kemudahan yang ada siswa tuh jadi malas Iya, gitu. betul, Jadi betul. kayak buku yang ada di rumah yang disuruh beli itu kayak ya udahlah disimpan aja gitu di meja belajar, nggak mereka buka-buka karena ya udah deh sekarang mah tinggal buka aja AI gitu kan, kita tinggal ketik-ketik jawabannya ada semua, tapi kan kita jadi lupa loh untuk membaca buku aslinya gitu kan, membiasakan kita untuk kayak ya sekadar membaca ringan aja gitu sebelum pembelajaran dimulai nih. Yang apa sih yang perlu jadi permasalahan juga ya di sekolah-sekolah gitu, walaupun tetap mengedepankan digitalisasi, mengedepankan apapun gitu, tetap kita juga harus kembali lagi ke fitrahnya adanya buku ini teh apa sih kegunaannya gitu, jangan terpaku kepada adanya gitu ya. Walaupun aku sendiri juga ya sebagai mahasiswa juga pakai ya kan gitu, karena ya sebagai bentuk pemanfaatan teknologi. iya benar itu tapi jangan jadikan itu standar ya. iya benar, tetap kita harus kritisi sumbernya gitu kan, nggak mungkin kita langsung copy paste gitu. Nah ini yang nantinya aku sendiri ya gitu perlu untuk adanya pemahaman lebih gitu ya di pembelajaran sejarah penggunaan teknologi AI ini gitu kan. Takutnya aku sendiri malah nggak bisa ngikutin zaman gitu, terkait tadi juga pembahasan kayak sejarah yang ngebangun karakter, ngebangun rasa cinta tanah air, identitas nasional nah itu yang menjadi konsennya juga nanti kan di situnya ya. Kalau teteh ada tetap kayaknya lebih paham banget nih daripada aku. aduh gimana nih Yang kayak misalnya buat mengajar gitu. Kan kalau kita lihat sekarang ada apa tuh aplikasi apa tuh yang suka buat kalau buat ngecek ini lo udah paham apa belum gitu kadang di kelas. Apa Dan juga ya apa ya pokoknya semacam gamifikasi ya atau buat game gitu loh. Oh iya. Gitu. Pembelajaran yang berbasis game gitu. Iya. Ini kan teman-teman banyak tuh pada suka game, kalian bisa tahu di situ atau buat guru-guru bisa coba yang misalnya belum ya bisa masukkan itu dalam Betul. pembelajaran Iya. bapak ibu guru. Iya, jadi nggak terpaku konvensional aja ya. Iya. Nah, jadi nggak cuman sejarah itu nggak cuman tadi baca buku, diam di kelas dengar ceramah dulu enggak. Selain dari project juga kita bisa jadi guru tuh, apalagi sekarang udah banyak sekali generasi Z yang udah mulai masuk ke dunia pendidikan. Itu ya. Jadi tugas guru juga sih untuk bisa menginovasi pembelajaran di kelas gitu. Contohnya tadi dari game. Selain game juga bisa teh dari komik, dari novel. Jangan salah, sejarah bisa masuk ke ranah itu gitu. Dari apa? Iya, kadang tahu aplikasi, boleh sebut merek di sini? Aduh, boleh sebagai contoh ya, teman-teman pakai contoh Ya. apa nih? Sempat ada pengalaman aku gitu di webtoon. Itu iya katanya ada ya. Sejarah berbasis komik. Iya kita temen aku juga baca. iya kan? Apalagi di sejarah terkait kerajaan-kerajaan Hindu Buddha dulu. Itu biasanya kan kesannya tuh kayak kerajaan-kerajaan, raja-raja, apalagi raja-raja gelarnya panjang harus dihafalin. Bosen ya siswa, kayak udah ke-trigger duluan gitu sebelum belajar tentang itu gitu. Nah dengan adanya aplikasi-aplikasi kayak gitu tuh kita bisa memanfaatkan itu menjadi sarana untuk siswa belajar gitu. Tadi dari dengan komik digital lebih ini ya lebih Iya. enak gitu, bisa kita sedikit ada gambaran. Dan juga komik itu kan dikemas menarik ya teman-teman, Iya. nggak kayak cuma buku teks biasa gitu. gitu. Terus film juga kan. Aduh, itu pasti ya film ya. Iya, film sejarah. Masih banyak sih tuh teman-teman, kalian jangan cuma nonton film-film kayak percintaan yang sejarah juga bagus. Iya, Kok banyak. banyak juga bagus-bagus gitu. Siapa tahu nanti kecanduan ya teh ya. Betul, nanti malah jadi kayak kita ya masuk ke pendidikan sejarah di UPI kan itu. Untuk apa ya? Berarti perkembangan zaman itu membawa suatu perubahan yang lebih baik gitu kan. Dengan ya kita lebih apa sih merasakan sendiri gitu bahwa ya sejarah tuh nggak harus selalu hal yang kayak biasa aja, tapi ya bisa lebih kita eksplorasi kayak tadi. Iya. Aku baru tahu loh teh maksudnya webtoon loh gitu kan. Iya. Karena aku tahunya webtoon itu ya udah Biasanya au-au tentang percintaan. Iya, gitu bener, kan. aku baru tahu. Ya, biasanya gitu. Keren. Ya, jangan salah makanya guys. Mulai
dimulai dari pendekatan yang seperti itu dulu ya. Iya. Jadi kayak lama-lama siswa itu tertarik. Karena ini ya ternyata ya guys, sejarah itu bener-bener karena aku bilang tadi kayak kita tuh perlu eksplorasi aja gitu. Akhirnya kita tuh perlu mencoba aja suatu hal yang baru yang pada akhirnya membuka mata kita kayak oh ternyata sejarah tuh emang bisa di apa sih dimasukin lewat hal-hal lain gitu ya, nggak harus terpaku kepada penulisan buku aja, enggak, tapi kita juga kayak tadi webtoon, komik ya. Aku sumpah kalau misalkan di Indonesia gitu ya penggunaan webtoon udah makin apa sih berkembang gitu ya, kayaknya tuh bakal jadi media pembelajaran yang menarik gak sih di kelas ya, nggak sih kan? Jadinya siswa tuh tervisualkan si ceritanya gitu kan, kayak karena kan biasanya yang aku tahu ya kalau misalkan lewat film kadang ada film yang durasinya panjang yang ngebuat siswa tuh kayak aduh males gitu kayak iya jadi kayak ke bawah suasana kayak Masih cerita ada yang kayak walaupun film tuh kayak masih ada kendala ngantuk gitu. gitu. Mungkin dengan adanya perkembangan zaman ini ya teman-teman gitu, adanya komik tadi atau webtoon membuat ketertarikan siswa terhadap pembelajaran sejarah itu makin meningkat, terutama di bagian literasi digitalnya. Nah itu kan kita wah seneng sih saya sebagai generasi ini ya, generasi Gen Z-nya gitu ya, kayak sangat-sangat membantu saya nantinya sebagai calon guru gitu di kelas, biar kelas itu nggak harus sepi gitu, tapi kita tuh bisa banyak menggunakan platform-platform media yang nantinya tuh jadi penunjang kita di kelas gitu. Nah ini guru-guru ya, semoga yang menonton ini juga ya bisa jadi apa sih insight ya bagi di luar sana gitu, bagi mereka semua gitu, bahwa ya sejarah itu nggak harus selalu gurunya yang ceramah, tapi bisa kita mengedepankan siswanya gitu yang mengeksplorasi sejarah itu sendiri seperti apa. Mungkin guru tuh berperan sebagai fasilitator ya, tadi guide-nya gitu di kelas, biar ya udah pembelajaran itu tuh nggak ngebuat siswa tuh nggak bisa berpikir kreatif, karena ya udah kan kreatif pasti nggak biasa aja gitu ya. Tapi kan kalau misalkan kitanya bisa mendorong siswa untuk berpikir kreatif kan ya siapa enggak gitu, siapa yang nggak mau ya gitu kan. Siswanya kreatif gitu, kritis, kolaborasinya dapat, komunikasinya juga dapat di kelas kan gitu. Terus ngebangun karakter tadi yang kata Teh Zahra loh guys, itu juga kan kita baru kayak oh ternyata suatu hal yang orang anggap itu sepele gitu ya, kayak ngapain sih belajar sejarah gitu, tapi malah ngebangun suatu hal yang itu tuh kayak dapat banget di hati loh gitu ya. Apalagi kata Soekarno apa sih? Tahu nggak, ada yang tahu nggak kata Soekarno apa nih? Kayak ini apa yang nih TV sekarang nih. Apa nih? Just merah. Oh iya. Kalian ada yang tahu nggak? Kepanjangan jangan. dari jas merah nih, komen ya nanti di bawah ya. Nah iya, itu nggak keceplosan saya. Iya jangan biar mereka explore gitu, jas merah emang apa gitu, ya udah jas merah gitu kan. Dan harus kalian harus tahu quotes dari Insinyur Soekarno Presiden kita yang sejarah. Iya. Oke, Teh Zahra, Teh Ana. Nah, tadi tuh kan guru itu sangat berperan juga ya dalam memberikan betul. ide-ide gitu. Pun juga harus diimbangi dengan siswanya juga harus bisa melaksanakan itu bersama. Jadi kolaborasinya itu benar-benar dapat gitu. Nah, tapi bagaimana ini Teh? Masalahnya guru itu nggak semuanya Gen Z ya. Aduh, itu PR banget. Nggak semuanya Gen Z, dan belum lagi Indonesia tuh luas. Gimana nih guru-guru yang di pelosok atau bahkan yang sudah sepuh gitu? Aduh ini Berpendapat? Terkait itu sebenarnya memang udah jadi seharusnya apa ya? Udah seharusnya jadi PR guru ya. Karena ya meskipun guru itu kadang suka dipandang sebelah mata, banyak tuntutannya tapi gajinya seberapa katanya gitu kan. Tapi tetap guru sebagai pahlawan tanpa tanda jasa itu perlu kita perjuangkan lagi, ibu-ibu, bapak-bapak gitu ya. Kenapa? Karena kita sama-sama menginginkan lah bangsa kita ini menjadi bangsa yang merdeka, yang betul-betul merdeka gitu, bangsa yang maju, bangsa yang bisa ikut bersaing dengan dunia-dunia di luar sana gitu ya kan. Jadi mau nggak mau ya kita harus bisa mengupgrade diri kita, itu poin pentingnya gitu. Kalau kita mau maju, koreksi dulu gitu hal terkecil yang ada di dunia ini apa diri kita sendiri gitu. Kita mau nggak buat ikut berkontribusi buat memajukan bangsa kita. Balik lagi, kalau emang mau bersedia siap hadapi segala badai dan tantangan yang ada di depan gitu. Kalau memang hari ini PR-nya harus
harus bergelut dengan dunia teknologi, kita coba belajar sedikit demi sedikit gitu. Karena kan pemerintah kita juga udah menyediakan platform buat kita sebagai guru meningkatkan kualitas kita, meningkatkan keterampilan kita dalam hal digital gitu. Contohnya apa? Ada LMS, ada PMM gitu dan lain sebagainya. Nah, itu tuh mari kita manfaatkan bareng-bareng gitu. Ibu-ibu, bapak-bapak. Iya ya. Karena itu hal yang cukup sangat-sangat bermanfaat sekali kalau misalnya kita bisa pelajari dengan baik gitu. Mereka juga kan pasti memperhatikan kondisi kita seperti apa gitu, kebijakan apa yang memang layak gitu untuk kita perjuangkan sama-sama gitu. Tidak hanya pemerintah, kita juga perlu untuk mengupayakan hal tersebut gitu. Ada nggak? Kalau dari aku sendiri sih lebih dari bagaimana aku menempatkan diri aku misalkan ya di posisi pemerintah gitu. Pasti kan pemerintah juga pengennya semua sekolah, semua guru, semua siswanya itu mendapatkan pendidikan yang sama, fasilitas yang sama gitu kan, sarana dan segala macamnya itu sama semua. Tapi terlepas dari tadi ya kayak sekolahnya di pelosok, kita kan mestinya mengusahakan apapun itu ya demi pendidikan di Indonesia, demi meningkatnya tingkat kayak pendidikan di Indonesia itu kayak lebih maju gitu ya. Tapi ya kita balik lagi ke bagaimana pemerintah bisa kayak bukan meratakan sih, kayak memberikan suatu hal yang sama akhirnya gitu kan, terlepas dari pelosok atau enggak pelosok gitu kan. Cuman ya kita juga kan nggak bisa memaksakan ya apa yang menjadi kehendak pemerintah gitu, walaupun sebagai masyarakatnya sendiri gitu, karena kan pemerintah juga mungkin nggak bisa menggapai, maksud tuh kayak menggapai semua sekolah di pelosok misalkan bisa dapat teknologi. Kalau misalkan jalan kesananya aja susah gitu kan, untuk masuk ke wilayah tersebutnya aja susah gitu. Nah, ini yang sebenarnya cukup mengkhawatirkan di Indonesia itu, di saat pemerintah tuh kayak kan orang-orang bilang kayak Jawa sentris segala macam, memang gitu ya, kayak kita melihatnya kayak di Jawa tuh perkembangan pendidikan segala macam tuh kayak lebih maju. Nah, mungkin yang aku rasakan sendiri ya, maksudnya kayak ke pendidikan terutama gitu dari POV pemerintah mungkin bisa lebih kayak nyari wilayah yang kayak yang emang gampang aja untuk digapai, terutama di listrik yang kayak gitu, karena itu penting ya buat keberlangsungan pembelajaran gitu, biar semua tujuan-tujuan pembelajaran itu bisa tercapai ya. Tapi kita juga tetap mengusahakan yang terbaik gitu lewat pembelajaran konvensional yang seenggaknya ya kayak kita bisa menyampaikan materi-materi sejarah dengan dengan keterbatasan yang ada, tapi tetap tersampaikan gitu kan si sejarahnya tersebut gitu ya. Aku sebenarnya cukup merasa sedih ya dengan teman-teman atau adik-adik di sana yang belum bisa merasakan pendidikan, mengenyam pendidikan secara mudah ya kayak kita di sini gitu. Tapi ya semoga pemerintah makin mengusahakan gitu ya terkait sekolah-sekolah di pelosok yang biar kita tuh sama-sama merasakan mengenyam pendidikan yang sama, mengenyam materi yang sama gitu, memahami materi yang sama, tapi tidak dengan keterbatasan tadi yang kayak jauhnya, terus kayak teknologinya belum masuk segala macam ya. Semoga pemerintah tuh kayak lebih makin aware lah terutama tentang pendidikan gitu. Kalian pendidikan suatu bentuk kayak ciri suatu bangsa maju tuh kan pendidikannya maju kan gitu kan. Mungkin negaranya maju tapi pendidikannya nggak maju kan kayak nggak make sense gitu ya. Semoga pemerintah tuh makin aware lah gitu terhadap pendidikan yang di pelosok-pelosok sih kalau aku ya. Kalau misalkan kayak di Jawa sih kayaknya itu mah bukan rahasia umum lagi ya, kayaknya orang-orang juga tahu kalau misalkan ada yang ngerantau ke Jawa demi pendidikan gitu. Itu sih yang aku agak nyesnya terkait pendidikan ya, terlepas dari ini pendidikan sejarah atau bukan, tapi ya biar semuanya merasakan gitu pendidikan yang sama gitu kan. Itu sih kalau dari aku. Aduh. Iya. Lagi ke keadilan kita ya. Kayak Pancasila dong, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ya. Bagi seluruh rakyat Indonesia, bukan bagi seluruh rakyat Jawa. Iya, itu yang kita khawatirkan di situ ya. Takutnya ada sentimen pribadi ke Jawa kayak apa-apa, ini mah Jawa mulu gitu. Padahal kan enggak, kita kan juga kayak IKN juga kan ini kan bentuk usaha pemerintah ya. Ya, kayaknya buat teman-teman yang
kalian bisa mendapatkan akses belajar yang mudah, bersyukurlah karena di luar sana banyak Betul. teman-teman kita yang Betul sekali. membutuhkan. Banyak juga teman-teman kita ya Teh ya dari Iya. luar Jawa itu pada datang ke sini, dan Banyak. ketika ditanya kenapa, karena pengen merasakan kuliah di Jawa gitu. Yang bagi mereka berharap di sini pendidikannya lebih bagus kayak gitu. Lebih layak nih. Nah, aku mau bertanya ke Teh Zahra, Teh Zahra, Kemarin ya, aku ada Teh nih. Zahra dan Teh Ana. Tadi kita udah bahas mengenai inovasi ya. Nah, kalau Teteh sendiri di sekolah mana ya, sekeliling Teteh deh, atau yang Teteh tahu di Indonesia maupun di internasional, yang menurut Teteh ini sudah memiliki inovasi yang bagus, yang ini bagus nih kalau diterapkan di seluruh negeri ini gitu. Kalau spesifik sekolah A, B itu belum pernah lihat sih ya sebetulnya. Cuman kalau misalnya lagi iseng nih, lagi gabut misalnya scroll TikTok atau scroll IG terus gitu, suka ada konten-konten yang memperlihatkan bahwa beberapa guru Indonesia mungkin kalau dieksplor lagi banyak sekali guru-guru Indonesia yang udah mulai melek teknologi. Dengan apa cirinya? Mereka udah mulai tadi melakukan pendekatan yang tadi tuh TPACK, gitu, melakukan project, menggunakan metode-metode yang lebih interaktif gitu. Saya pernah gitu melihat konten-konten yang di situ tuh konten guru yang lagi ngajar, tapi pembelajaran sejarah gitu. Dan saya kira konten-konten tersebut tuh sebagai bukti bahwa sebetulnya pendidikan sejarah, pembelajaran sejarah di hari ini tuh sudah mulai terangkat gitu. Bukan lagi menjadi pembelajaran yang membosankan gitu. Aku sendiri ya kayaknya masih kurang lebihnya sama sih, nggak secara spesifik ya sekolahnya di mana. Cuman kalau misalkan ngelihat sendiri gitu ya di wilayah di kampung halaman aku gitu ya, alhamdulillahnya terkait pembelajaran sejarah sendiri ya alhamdulillah udah mulai kayak lebih menarik aja gitu. Beda ketika zaman aku masih kayak ya udah gurunya aja yang ceramah gitu ya. Cuman alhamdulillah kalau misalkan ngelihat yang sekarang sih alhamdulillah udah mulai gurunya tuh udah mulai benar-benar belajar gitu terkait teknologi di kelas tuh kayak gimana biar si pembelajaran juga benar tadi nggak membosankan, nggak monoton, nggak segala macam lah gitu ya, yang ngebuat sejarah itu seakan-akan kayak suatu hal yang mata pelajaran yang kayak ya udah gitu-gitu aja gitu ya. Tapi alhamdulillah sih kalau aku lihat mah udah mulai banyak inovasi-inovasi bagus. Cuma kalau untuk sekolah spesifikasi sekolahnya sih aku nggak tahu gitu. Kita perlu ini terjun langsung ya. Karena pasti banyak dong sekolah-sekolah yang udah pakai inovasi yang kayak gitu mah ya. Cuman mungkin nggak merata aja gitu. Tapi udah ada kan ya. Alhamdulillah udah ada sih, udah mulai terjangkau ya gitu sih, internet segala macam gitu kan, digitalisasi udah alhamdulillah udah mulai terjangkau di berbagai wilayah. Cuma mungkin terkait wilayah-wilayah yang agak sulit internet mah ya itu pasti emang tetap jadi kendala juga ya. Iya. Tapi dia apa Jadi buat teman-teman jangan terlalu frustasi mengenai kayak pendidikan di Indonesia. Betul. Masih bagus kok, gitu. Masih ada yang bagus gitu. Betul, Kalian betul. bisa memilih masuk kemana gitu. Ya seperti yang tadi Teh Zahra Teh Zahra dan Teh Ana bilang gitu. Di beberapa sekolah itu banyak yang sudah memiliki inovasi-inovasi baru gitu. Nggak yang selamanya monoton gitu. Walaupun di sisi lain memang masih ada beberapa sekolah yang perlu kita berikan perhatian lebih ya Teh ya, kita fokuskan gitu. Nah, aduh kita mau bahas apa lagi ya? apa nih? Ya, sedikit pesan aja gitu buat seluruh guru-guru di Indonesia, tidak hanya guru pendidikan sejarah gitu, tidak hanya siswa-siswa yang mungkin kurang tertarik sama sejarah gitu. Semuanya lah gitu, entah itu siswa ataupun guru seluruh yang ada di seluruh Indonesia gitu. Ayo sama-sama kita berjuang meningkatkan kembali kualitas pendidikan di Indonesia gitu. Karena kalau bukan kita, siapa lagi yang akan berjuang? Maksudnya kita itu kan sekarang posisinya sebagai yang generasi penengah itu loh, generasi yang posisinya itu di tengah, apa ya namanya? Kalau di dalam saya lupa namanya. Ya, kalau ada yang tahu boleh ya Biar banyak komennya. Ya, teman-teman pasti ngerti maksud saya apa gitu. Nah, karena posisi kita sekarang yang ada di kisaran 20 tahun sampai 40 tahun itu kan jadi kaum menengah gitu ya. Udah punya adik lagi ya, Teh? Iya, ada gap. Iya. Kita harus peduli sama pendidikan anak-anak kita, pendidikan adik-adik kita gitu. Jadi jangan sampai kualitas pendidikan di Indonesia itu justru menurun di generasi kita. Jangan sampai. Katanya mau capai Indonesia emas dari dulu. Aduh, iya lagi. Jadi harus sama-sama dalam kita ya berjuang gitu, harus sama-sama peduli gitu. Betul. Kalau dari Teh Ana,
Ya aku juga ini ya izin Bapak Ibu semuanya, semoga gitu ya terlepas dari adanya podcast ini atau di luar podcast ini juga ya, semoga apapun yang didapat di sini tuh bisa jadi apa sih insight bagi Bapak Ibu semuanya di sana ya gitu. Karena nggak menutup kemungkinan kita sebagai calon guru pun pasti pengennya semua kalangan, semua usia tuh bisa gitu ya memahami terkait perkembangan zaman yang ada gitu. Jadi nggak terpaku ke anak-anak muda aja gitu yang paham teknologi, tapi semoga Bapak Ibu yang udah lebih senior lah hitungannya, lebih senior di pendidikan bisa ikut serta juga kayak berkolaborasi sama kita gitu untuk memahami terkait teknologi itu seperti apa gitu. Karena kan takutnya kayak ada omongan kayak aduh takutnya saya lama nanti memahaminya, gitu. Enggak, yang penting kitanya mau usaha gitu dan bisa gitu untuk memberikan hal yang sama juga ke siswanya. Jadi nggak harus guru muda aja misalkan gitu ya, tapi guru-guru yang senior misalkan udah aja yang pakai cara lama misalkan, tapi kan enggak gitu. Semoga dengan adanya podcast ini ya bisa memberikan manfaat lebih, atau mungkin nanti ada kritik dan sarannya bisa disampaikan di kolom komentar YouTube kami gitu sih kalau dari aku ya terkait ini pembelajaran sejarah. Baik, kayaknya kita udah ini ya Teh waktunya. Iya. Buat selamat Makasih kan ya. Makasih banget buat Teh Ana dan Teh Zara yang udah menyempatkan untuk ngobrol di sini membahas tadi tentang pembelajaran abad 21. Tentunya kita di sini tuh masih sangat butuh masukan dan informasi-informasi ilmu pengetahuan yang lebih. Jadi teman-teman kalau ingin memberikan sedikit saran masukan bisa komen di kolom komentar, dan kita juga mohon maaf banget kalau misalnya dalam pembicaraan ini sedikit ngawur atau kurang enak di hati saudara-saudara sekalian. Saya Puja Fitriana undur diri, dan Teh Ana, Teh Zara juga undur diri ya Teh. Terima kasih ya udah diajak lagi ke sini. Jangan lupa nanti sering-sering main di sini. Tetap tonton podcast ini. Sisi Wajar apa Teh? Harus tahu singkatannya apa? Siniar pendidikan tempat yang paling enak, paling nyaman buat ngobrolin hal-hal wajar meskipun dunia ini kayak serasa makin tidak wajar. Bye.